Terkuak, benarkah Cheng Ho seorang muslim? Apakah benar Cheng Ho dianggap sebagai salah satu orang yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Nusantara? Secara simbolis mungkin benar. Harus diakui, sampai hari ini belum ada satupun catatan gamblang mengenai agama apa yang dianut oleh Sang Laksamana. Bahkan ditambah dengan banyaknya masjid dan kelenteng yang bernama Cheng Ho yang dibangun di berbagai daerah. Salah satu kelenteng di Semarang, Jawa Tengah bernama Sampokong. Tercatat dalam inskripsi yang ada di kelenteng Sampokong yang ditulis dalam 3 bahasa, yaitu Inggris, Cina, dan Indonesia, bahwa pada tahun 1406 dan 1416, Cheng Ho telah 2 kali datang ke Semarang. Bukan hanya Semarang, Cheng Ho bahkan sering singgah di Kesultanan atau Kerajaan Islam di Samudra Pasai. Pada abad ke-13 hingga ke-16, tempat tersebut menjadi tempat persinggahan utama pedagang Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Armada Laksamana Cheng Ho menganggap pelabuhan Samudra Pasai adalah pelabuhan penting dan harus dijadikan salah satu rekan. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin 1420 hingga 1428, kerajaan diserang pemberontak Iskandar dan Sultan mengalami kekalahan besar. Kaisar Zhu di Beijing dengan segera mengirim Laksamana Cheng Ho dan berhasil mengalahkan pemberontak Iskandar dan menghukum mati Iskandar di Beijing. Hubungan baik ini dikukuhkan dengan pemberian lonceng Akradonya, tingginya 1,25 meter dengan diameter 1 meter. Lonceng buatan 1409 itu diberikan sebagai hadiah kepada Sultan Samudra Pasai pada 1414. Tetapi lagi-lagi tidak ada bukti yang gamblang menyatakan keislaman Laksamana Cheng Ho. Namun, Singgi Tri Sulistiono, sejarawan Universitas Diponegoro, berpendapat, "Saya belum pernah melihat bukti bahwa Cheng Ho memiliki misi islamisasi meski dia seorang muslim. Misi pelayarannya untuk meneguhkan kekuasaan Kekaisaran Tiongkok di kawasan Laut Selatan." Hingga kini, asal-muasal kenapa Cheng Ho dianggap sebagai seorang muslim adalah epitaf almarhum Magong atau Gu Magong Mu Ziming yang ditulis oleh Li Zigang pada 1405. Magong adalah seorang penganut muslim dari Yunan yang telah memperoleh gelar haji. Kasim Cheng Ho adalah putra kedua dari Magong. Inilah sebenarnya alasan kenapa Cheng Ho dianggap seorang muslim, karena leluhurnya adalah seorang muslim yang telah melaksanakan ibadah ke Tanah Suci Mekah. Mungkin benar Cheng Ho lahir sebagai seorang muslim, tetapi yang selalu dilupakan bahwa Cheng Ho adalah seorang abdi dalam dari dinasti Ming semenjak dia berusia 10 tahun. Dan ini bisa menjadi latar belakang kenapa setiap naskah kuno tidak menyebutkan dengan gamblang keagamaan Cheng Ho, serta kemungkinan untuk berubah keyakinan. Sejarah sendiri dengan gamblang menyatakan bahwa dinasti Ming bukanlah sebuah dinasti yang ramah terhadap Islam. Dibuktikan dengan Hong Wu, kaisar pertama dinasti Ming, pada tahun 1386, mengeluarkan sebuah titah yang dengan tegas melarang kaum muslim untuk menggunakan atribut yang berhubungan dengan Islam, termasuk nama dan jenggot. Namun bagi sebagian masyarakat Indonesia, Cheng Ho bukan hanya seorang muslim, dia bahkan seorang haji. Pemikiran kehajian Cheng Ho ini hadir dari Singcha Senglan atau menjelajahi pemandangan indah menggunakan rakit sakti, Yinya Senglan atau mengarungi pemandangan indah di seberang samudra, dan Siang Fongozi atau kronik negeri asing di Samudra Barat. Di atas adalah catatan yang disusun oleh Fei Xin, Ma Huan, dan Gong Zhen itu. Mereka bertiga adalah orang yang beberapa kali ikut dalam pelayaran Cheng Ho. Ada kata Tianfang di dalam catatan itu yang berarti Baitullah. Tapi apakah berarti Cheng Ho yang selama 7 kali ekspedisi mengarungi samudra melakukan ibadah haji ke Tianfang, ke Mekah sana? Dalam Singcha Senglan, yang merupakan buku yang paling sederhana informasinya dibanding 2 buku lainnya, menuliskan semua kondisi geografis, flora, dan fauna, serta rajanya yang menyembah langit atau Baitian. Singcha Senglan bahkan menyatakan adanya masjid tua yang di tengahnya terdapat selapis batu hitam, yang konon katanya batu hitam tersebut berasal dari langit. Diperkuat dengan Yinya Senglan, membantu kita memahami detail waktu dan lokasi. Dikatakan, perlu berlayar 3 bulan ke arah barat daya dari Guli Kalikut India, baru bisa tiba di Zida atau Jeddah. Lalu butuh sebulan melaut guna mencapai Moga atau Mekah. Kemudian berjalan sekitar setengah hari untuk menggapai Tian Tang Li Baisi atau Masjid Baitullah yang berjuluk Kaya Bai atau Ka'bah. Lagi-lagi tidak ada spesifikasi detail mengenai keagamaan Cheng Ho. Ma Huan memperkuat penjelasan bahwa sesampainya di Kalikut India, divisi kapal yang dipimpin oleh Kasim Hongbao mendengar akan sebuah negeri bernama Mekah.
Ia pun bersama penerjemah dan lain-lain berjumlah 7 orang berangkat ke Mekah dengan menumpang kapal Kalikut menuju Mekah. Setahun kemudian mereka kembali ke Cina dengan membawa barang-barang yang dipersembahkan kepada kedinastian yang merupakan pemberian dari Syarif Mekah. Statement ini diperkuat dengan Xiang Fangwozi yang ditulis oleh Gongzhen. Jadi, apa agama yang sebenarnya dianut oleh Sang Laksamana? Pada lelang yang berlangsung di Balai Sotheby's, New York, pada tanggal 19 Maret 2015, sebuah teks Buddhis yang diyakini ditulis oleh Cheng Ho berhasil dibeli oleh Liu Qian, seorang kolektor barang antik dengan harga $14.026 Amerika Serikat. Perdebatan ini sepertinya memperoleh sebuah titik terang baru sebagai sebuah perspektif dan tambahan literatur. Naskah yang kini disimpan di Museum Long, Shanghai, menyebutkan bahwa Cheng Ho pada tahun 1414 membuat ikrar yang berisi Vajracchedika Prajnaparamita Sutra, Guanyin Sutra, Amitabha Sutra, Marici Bodhisattva Sutra, Prajnaparamita Daya, Surangama Sutra, Nilaka, Hadara, Sarvadurgati Parisodana Tantra, dan mantra Sataksara. Penulisan ikrar ini adalah bentuk rasa syukur Cheng Ho. Terlihat dari ikrarnya yang bertuliskan, setiap mendapatkan perintah untuk melalang buana, senantiasa memperoleh karunia dari Sanbao. Sanbao yang berarti Sanpo. Yao Guangxiao, biksu ternama yang dihormati penguasa kekaisaran kala itu, menyebutkan bahwa Cheng Ho adalah Pusaji Dizi, siswa yang tengah menjalani disiplin moral atau sila bodhisattva. Keterangan ini sebenarnya secara implisit telah diamini oleh Cheng Ho pada 1403 catatan penutup untuk Marici Bodhisattva Sutra dengan kalimat memperkenalkan diri sebagai Daming Guo Taijian Zhenghe Faming Fujixiang, Kasim negara Ming Agung yang mempunyai nama Dharma Fujixiang. Tapi Sumanto Al-Qurtubi menyebutkan bahwa juga terjadi persebaran para juru dakwah Islam di hampir setiap kota yang disinggahi adalah upaya melakukan misionerisme Islam atau Islamisasi. Singkatnya, ekspedisi besar itu menyimpan agenda tersembunyi baik untuk kepentingan pragmatis kekaisaran Ming maupun kepentingan primordial Islam Cheng Ho. Jadi bagaimana? Apakah Anda bisa menafsirkan siapa Cheng Ho dan agamanya? Untuk menggelitik akal sehat kita, apakah memungkinkan seorang laksamana yang merupakan gelar dari angkatan laut atau angkatan perang melakukan penyebaran agama? Dan dengan membawa ratusan kapal serta ribuan tentara, pada pelayaran pertama Cheng Ho membawa 27.870 pasukan dengan menggunakan 318 kapal perang. Menarik bukan?